Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75, bertepat pada 5 Oktober 2020. Dilansir dari pwmu.co, strategi Sudirman palsu di atas tanduk, Senin 5 Oktober 2020. Strategi Sudirman palsu di atas tanduk adalah salah satu fragmen perjuangan dalam perang gerilya yang dipimpin Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Salah satu adegan fenomenal dan heroik dalam perang gerilya tahun 1948 adalah Sudirman ditandu. Apa yang membuat ia ditandu? Sudirman ternyata menderita penyakit tuberkulosis atau TB. Ia pernah dirawat di Panti Ratih pada Oktober sampai November 1948 dan Agustus sampai Oktober 1948. Kala itu belum ada antibiotik yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang membunuh 7 dari 10 penderitanya. Saat itu, untuk mengobati TB, Pak Dirman, sapaan akrabnya, dokter mengistirahatkan paru-paru kanannya sehingga kuman TB akhirnya mati. Jawaban yang belakangan ternyata salah. Meski tubuhnya kurus dan ringkih karena penyakit TB yang dideritanya itu, Sudirman bergeming. Dia tetap menjalankan tugas sebagai tentara, tepatnya Panglima Besar Tentara Rakyat Indonesia. Ketika agresi militer Belanda yang kedua yang dipimpin Jenderal Simon Hendrik Spol 19 Desember 1945 dan Soekarno-Hatta ditangkap Belanda, Sudirman memilih berangkat perang dan memerintahkan tentara melakukan perang gerilya. Rutenya Keraton Yogyakarta, Pelayan Gunung Kidul, Wonogiri, Kediri, Gunung Wilis, Goliman, Bajulan, Banyutowo, Sedayu, Pringapus, Sobo Pacitan, dan kembali ke Yogyakarta. Perjalanan perang gerilya itu membutuhkan waktu selama 7 bulan, dari 19 Desember 1948 hingga awal Juli 1949. Adapun jarak yang ditempuh dilalui sepanjang 693 km. Strategi Sudirman palsu. Strategi Sudirman palsu di atas tandu dikisahkan Cokro Pranolo seperti dikutip buku Sudirman Seorang Panglima, Seorang Martir, Seri Buku Tempo, Tokoh Militer, Kepustakaan Populer Gramedia 2012. Kapten Cokro Pranolo pernah jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 1982 sampai 1997, adalah pengawal Sudirman. Saat itu 26 Desember 1949 dari rumah Mustajab Gomblok di Dusun Karangnongko, Kediri, Sudirman dibawa ke hutan pinggir dusun karena sudah terendus Belanda dengan dipapah Cokro Pranolo ditemani Kolonel Bambang Supeno. Selepas kepergian Sudirman ke hutan, Kapten Suparjo Rustam, pengawal Sudirman yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 1983 sampai 1988, berbincang dengan Letnan Muda Laut Heru Keser di rumah Mustajab. Isi pembicaraan mengatur strategi penyamaran Sudirman. Suparjo meminta Heru yang memiliki postur mirip Sudirman berdandan layaknya sang Pak Dirman. Heru pun setuju. Ia mengenakan mantel hijau dan belangkon ala Sudirman. Tak lupa tandu yang sebelumnya dipakai mengusung Sudirman juga disiapkan. Maka Sudirman palsu pun diusung meninggalkan rumah Mustajab. Berbeda dengan biasanya, kepergian Sudirman kali ini tidak lagi dirahasiakan. Disaksikan banyak orang, rombongan bergerak ke arah selatan. Rombongan menuju rumah di pinggir sawah dekat perbatasan antara Dusun Besuki dan Desa Joho. Layaknya Sudirman, Heru pun dipapah masuk ke dalam rumah. Penyamaran yang berhasil. Cokro Pranolo menjelaskan penyamaran itu adalah ikhtiar menyelamatkan nyawa Sudirman, sebab baru satu malam di Karangnongko ada seorang yang mencurigakan. Orang yang diduga mata-mata itu mendatangi rumah Mustajab dan menanyakan keberadaan Sudirman. Strategi penyamaran terbukti berhasil. Sore hari,
3 pesawat pemburu Belanda mengepung rumah yang dimasuki Sudirman palsu hingga berkeping-keping, tapi tidak ada korban jiwa. Rupanya Heru dengan menanggalkan atribut ala Sudirman telah menyelinap keluar rumah sebelum serangan itu terjadi. Keberadaan Sudirman asli baru diketahui warga esok harinya. Ternyata Sudirman berada di Dusun Dasun, Sebelah Utara, Karangnongko. Dari situ Sudirman melanjutkan perjalanan ke utara dan sampai ke Dusun Goliman. Di dusun itu ia lebih berhati-hati. Sudirman memilih tinggal di rumah terpencil dan tertutup pepohonan. Kepada warga ia mengaku sebagai kepala sekolah yang memiliki panggilan mantri guru. Itulah beratnya perjuangan yang dilakukan Panglima Besar TNI Sudirman dan pasukannya. Penting untuk dikenang di HUT TNI 5 Oktober 2020.